Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Nanti kalau mau cek apa saja yang ada dalam penjelasan channel saya, mulai dari kecerdasan buatan yang tadi belum saya tampilkan, di sini lebih banyak ke materi kecerdasan buatan, machine learning. Di playlist juga sudah saya bagi-bagi. Nah, ini materi terkait kecerdasan buatan, penggunaan citra digital, kemudian terkait bahasa pemrograman Python juga ada. Jadi nanti bisa dicek. Di sini pemrograman Python ada yang mulai dari dasar, pemrograman Python, nah ini pemrograman Python mulai dari pemrograman langsung ke penerapan studi kasus. Jadi contoh misalkan ini ada terkait materi clustering, ada materi terkait trend CNN, forecasting, atau yang mulai dari dasar sendiri, yaitu bagaimana membuka file CSV di Spider ataupun bagaimana membuat file Python di Colab Notebook. Nah, apa bedanya kalau nanti membuat file Python di Colab Notebook, maka dia harus online ya, kayak gini. Ini di Colab Notebook. Ini harus online. Sedangkan untuk membuat file di satunya lagi membuat atau membaca file CSV di Jupyter. Kalau di Jupyter Notebook, maka di PC kita, baik komputer ataupun laptop, harus sudah terinstall Jupyter Notebooknya. Kemudian nanti tampilan pertama kali kalau kita sudah running Jupyter Notebooknya, jadi Jupyter Notebook itu akan ada di Anaconda. Nah, ini maaf ya, tadi belum sempat saya buka, saya langsung buka di Jupyter Notebook gitu aja. Masih proses. Ini tampilannya. Nah, kalau di Anaconda kita, nah tadi saya tekan, nah ini namanya juga Jupyter Notebook ya. Nah kayak gini. Ini kalau yang pakai lama karena mungkin PC saya. Nah, ini tadi saya tekan yang Jupyter Lab. Kalau yang tampilan Jupyter Lab seperti ini. Nah, Jupyter Lab ataupun Jupyter Notebook, kalau tampilan Jupyter Notebook tampilannya seperti ini, ataupun Colab. Nah, ini Colab. Maka filenya akan menghasilkan IPYNB. Jadi file yang dihasilkan dari Jupyter Notebook ataupun Colab yaitu IPYNB. Tapi kalau file yang didapatkan dari ini Spider, tadi ada sempat saya bahas Spider. Nah ini membaca file CSV di Python Spider. Nah kalau di Spider, maka file yang dihasilkan adalah PY. Jadi nanti kalau kita cek di sini ya, maaf, kita cek di sini. Ini saya punya file banyak. Misal saya klik belajar Python. Ini ada file IPYNB, IPYNB, IPYNB. Ini semua adalah file yang dihasilkan dari Jupyter Notebook atau bisa juga Colab. Kalau file yang dihasilkan kalau file yang dihasilkan dari Spider, maka ekstensinya adalah PY. Saya contohkan, saya buka folder lainnya. Mungkin di sini tidak ada. Saya buka
misalkan dari sini. Nah, kayak ini ada awal belajar.py, itu berarti file dari Spider. Banyak sih, cuma mungkin saya penempatannya ini konversi underscore contoh.py, konversi underscore konversi.py. Nah, ini semua adalah file yang dihasilkan dari Spider, jadi beda ekstensi, tapi untuk bahasa pemrograman yang sama, yaitu Python. Langsung saya mulai saja. Jadi kalau kita belajar dasar, mungkin banyak sekali yang harus kita pelajari, mulai dari terkait bagaimana membuat suatu perintah di Python, di bahasa Python, bagaimana membuat kondisi, pengecekan kondisi, kemudian perulangan. Tapi kalau kita arahnya bahasa Pythonnya itu untuk machine learning, maka kita harus memahami bagaimana membaca data, terus mengakses data tersebut. Nah, datanya itu lebih banyak kalau machine learning itu datanya sudah dalam bentuk file CSV ya. Seperti contoh saya tadi, ya, saya misalkan langsung saya taruh di folder ini belajar Python. Ini file yang kita baca itu rata-rata sudah dalam bentuk file CSV. Jadi aksesnya kayak gitu. Nah, contoh ya, ini adalah materi di apa ya istilahnya, saya memang suka ikut pelatihan, jadi ini adalah materi dari data science ya, data science tahun 2021 ini masih berlangsung. Langsung saya mulai, misalkan ini mau membuat perintah hello world. Nah, kalau kita membuatnya dari Jupyter Notebook, nah kita offline ya, ini offline, maka langkah pertama saya buat filenya dulu. Filenya itu pasti ada di sini. Nah, ini karena masih belum saya kasih nama, pasti di sini untitled. Nanti di sini juga ada untitled. Untitled ada, nanti ada. Misal saya rubah dulu namanya, latihan Python Kerining. Sini pasti ada. Nah, ini latihan itu. Terus perintah pertama kalau kita mau menampilkan apapun itu, kalau kita menampilkan, maka pasti langsung di print gitu aja. Print apa yang ditampilkan. Jika yang ditampilkan adalah suatu karakter, string, atau istilahnya nilai yang sudah pasti tidak akan berubah, ya udah langsung ketik 2 hello world. Oke. Kalau mau running, langsung aja diklik di sini run. Akan muncul di bawahnya. Nah, angka 1 ini bukan menunjukkan dia baris pertama, bukan, tapi dia menunjukkan dia sudah running yang pertama, nomor pertama. Jadi ada angka di situ menunjukkan dia sudah running yang Jadi kalau mau running itu boleh running per sel, ini namanya sel. Nah, ini namanya sel. Bisa juga kita running, nanti kita tulis dulu sel-sel-selnya semua. Terus di sini diklik run cell all. Nah, run cell all-nya. Tapi kalau kita running per sel, ya udah diklik aja di sini, langsung klik run. Ya, ini. Terus perintah berikutnya, setelah kita perintah ini, berikutnya kita membuat data. Nah, data itu pasti ada yang bertipe string atau karakter, ada yang bertipe angka. Nah, tipe data yang ada di Python itu adanya ini. Sama satunya itu kompleks. Kompleks itu ya campuran antara tipe data angka ataupun teks. Nah, tipe data angka kalau kita nulisnya seperti ini. Contoh ya, misalkan A sama dengan 9. Kemudian saya nulisnya print int A kayak gini. Satunya print float A, maka dia hasilnya adalah berbeda walaupun sama-sama di sini A sama dengan
Kalau yang atas ini dia akan menampilkan angka yang tanpa koma, sedangkan yang di bawah karena ada tipe datanya float, maka dia akan menghasilkan 9,0. Itu bedanya. Kalau saya running, nah ini menunjukkan tipe data yang berbeda. Terus berikutnya yaitu membuat list ya. Jadi kalau berhubungan dengan data itu kan bisa berupa tabel, bisa berupa array, bisa berupa list. Nah, bedanya array, tabel, list itu apa? Kalau list itu hanya ada satu kayak gini. Nah, gini ya. Hanya ada satu baris list itu. Dan dia biasanya kalau kita ngakses ya, udah berarti urutan keberapa kayak gitu. Ini mirip seperti kayak array satu dimensi. Ya, mirip seperti array satu dimensi. Nah, list ini bisa ditambah. List itu bisa ditambah, sama seperti array itu bisa ditambah, dikurangi, diupdate, diedit itu, maksudnya diupdate ya, itu list. Tapi materi di sini itu hanya sampai cara membuat listnya saja, ya, cara membuat list. Ya. Kan cara membuat list, misalkan ini list A, artinya membuat list nomor A. List itu boleh campuran, bisa bertipe data teks atau bertipe data angka, dicampur boleh. Jadi contoh misalkan ini 4, 5, 6, 7 A, saya petik ini aja 1 A, B, C misalkan. Di sini saya tampilkan misalkan. Nah, ini merah. Kurang petiknya. Kurang teliti saya. Ya. Kemudian tampilkan print list. Ini hasil list. Terus hasil list ini bisa diupdate, bisa diedit, bisa misal saya mau mengubah list nomor ini, maka kita harus baca indeksnya ya, baca indeks. Ini berarti indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Nah, ini berarti indeks ketiga, berarti caranya baca Lisa, indeks 3, saya rubah nilainya menjadi 8. Nah, kalau mau menampilkan yang terbaru, langsung aja print Lisa. Nah, ini nilainya. Ini cara mengupdate. Kalau mau mendelete, ya tinggal delete aja. Ya. Misalkan kalau saya tipe orang yang tidak menghafal coding ya, tapi memahami, jadi caranya adalah dipahami maksudnya apa. Jadi kalau saya perintahnya paham, saya bisa nyari. Biasanya saya belajarnya itu untuk bahasa Python itu langsung di python.org-nya. Di sini nanti di sini itu ada penjelasan materi-materinya. Atau biasanya saya belajar dari W3 School. Itu cara belajar saya ya. Kalau bahas apapun itu, bahasa grammar apapun itu gitu. Saya bukan orang yang suka menghafal. Ini nanti di bawahnya itu pasti ada istilahnya apa ya, cara menghapus, cara menambah itu ada cara menghapus ataupun menambah, itu terkait list ya. Nah, ini akses, change, add, nah, remove, bisa saya tambah add ini ya, add. Maka perintahnya adalah append. Dia akan menambahkan itu ini di belakangnya, jadi tidak mungkin nambahnya itu tidak ditaruh di depan, tidak, tapi di belakangnya. Ini perintahnya apa? Jadi, contoh misalkan saya nambah lagi Lisa.append, isinya apa? Isinya misalkan saya isi 7. Nah, kalau mau ditampilkan ya udah print Lisa. Variabel saya tadi Lisa. Nah, sedangkan
kalau mau menghapus, kita cek lagi fungsinya remove list. Untuk menghapus langsung dikasih perintah remove, dia akan menghapus yang bagian mana, remove list gitu. Misalkan saya mau menghapus angka 8, berarti bisa remove nomor 8. Kalau mau ditampilkan, kenapa kok ini tidak ada tampilannya ya, karena saya tidak nulis perintah print. Kalau mau ditampilkan baru print, bisa. Sudah. Nah, ini terkait list ya. List itu seperti array satu dimensi. Selanjutnya list itu tidak bisa dilakukan operasi apapun itu ya, operasi aritmatika itu berarti penjumlahan, perkalian, kayak gitu tidak bisa ya. Dia bisa akan dilakukan proses aritmatika jika dia dirubah dalam bentuk array. Oh maaf, ini telah tadi nyampe di ini sampai di sini. Nah, jadi kalau mau berhubungan dengan fungsi aritmatika, maka dia harus dilakukan di NumPy. Kenapa kok di NumPy? Karena di NumPy ini library yang berhubungan dengan proses aritmatika, statistika itu NumPy. Jadi ini array-nya harus dirubah. Maaf, ini listnya harus dirubah dulu dalam bentuk array. Jadi kita buat array dulu. Misalkan AR itu array satu dimensi, misalkan ini ya, R1 NP titik array. Kemudian array-nya apa? Array-nya itu kalau array satu dimensi, nulisnya di sini kurung siku ya. Ini warna hijau itu kurung siku. Kalau yang ini tuh kurung kurawal biasa. Nah, kurung sikunya harus double. Artinya kalau array satu dimensi, dia ini tuh menunjukkan array-nya. Nah, isi dari array-nya itu berarti apa? Nah, ini kan menunjukkan isi dari array-nya. Berarti array-nya misalkan 5, 6, 7, 8. Saya 4 ya. Ini adalah array satu dimensi. Berarti ini menunjukkan satu baris. Nah, ini itu bukan, ini bukan. Nanti kalau saya punya array 2 dimensi, berarti ini baris berikutnya apa? Ini itu menunjukkan satu baris. Yang saya blok. Semoga kelihatan ya nanti di video saya. Terus kalau misalkan array 2 dimensi, misalkan AR 2D, berarti NP titik array, si kurung sikunya 2 kali. Misalkan di sini 4, 5, 6, 7. Ini berarti satu baris. Kalau saya 2 dimensi berarti kan ada baris, ada kolom. Berarti ini menunjukkan baris pertama, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Sedangkan baris berikutnya dikasih koma. Nah, ini isinya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Udah. Ini namanya array 2 dimensi yang ini. Ini akan menghasilkan seperti matrik ya. Ada baris, ada kolom. Sedangkan yang ini hanya satu baris tapi kolomnya ada 4. Ini menunjukkan kolom. Misalkan saya tampilkan yang print array 1 dimensi. Yang ini juga sama, saya tampilkan print array 2 dimensi. Nah, ini hasilnya. Ini array sendiri, ini array sendiri. Maaf. Nah, kalau mau melakukan operasi aritmatika baru bisa. Contoh misalkan array 1, ini hasil operasi. Hasil operasi, misalkan array 1 dimensi, saya lakukan perkalian 3. Kalau perkalian kayak gini. Jadi isinya nanti di dalamnya ini dikalikan 3. Tapi kalau pangkat, nah pangkat itu kayak gini. Ini pangkat, mau pangkat berapa? Pangkat 2, pangkat 3 kayak gini. Nah, saya tampilkan apa bedanya yang pertama sama kedua. Saya contohkan hasil op kedua. Kalau yang ini array-nya kali ya, ini jadi dikali.
Yang ini itu pangkat. Kita tampilkan hasilnya aja biar kelihatan. Print hasil. Oh, satu. Print hasil. Oh, dua. Ini, nah beda hasilnya. Ini tuh pangkat. Ini pangkat 2. Yang ini hasil perkalian. Perkalian 2, perkalian 2. Oke. List sudah selesai. Termasuk operasi napi. Ya. Berikutnya di sini berikutnya bentuk. Jadi kita mau ngecek ini tipenya apa, bentuknya berapa. Nah, itu boleh. Caranya adalah bisa menggunakan shape. Jadi AR2.shape saya akan menunjukkan bentuknya. Oh maaf, kurang D. Nggak usah kurung. Nah, gini toh. Nah, maaf ya, tadi ada kesalahan huruf. Nah, kalau mau mengerti ini bentuknya apa ya berarti tulis saja shape. Contoh lagi kalau R1 tadi ya, R1 dot shape kan array, kan muncul. Oh ini berarti barisnya 1, kolomnya 4. Nah, kalau tipenya berarti tip. Nah, R1 type. Nggak usah pakai kurung lagi. Kalau type, oh salah saya. Type-nya oke. Berarti ini adalah array jawabannya. Ini adalah array, tipenya array. Gitu. Terus kita berhubungan dengan membaca file. Pandas itu sering dipakai untuk membaca file ya. Kalau saya mau membuat file seperti ini, saya buat di Excel. Saya buat 2 layar. Ya. Ya. Kelihatan. Yaitu ID, negara, populasi, area, ibu kota. Oke, ini kapital semua, kapital. 5 baris ya. Terus ini Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang. 50, 60, 1, 2, 3, 56, 56, 57, 8, terus Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Tokyo, Bangkok. Oke, selesai filenya. Kita simpan dalam bentuk file CSV, kita taruh dalam satu folder. Kalau misalkan nggak ditaruh dalam satu folder, gimana caranya baca? Bisa tunjukkan. Tadi saya nyimpannya di C ya. Jadi kalau nyimpannya di C itu berarti satu folder, atau bisa juga beda. Tapi yang terpenting adalah filenya disimpan dalam bentuk file CSV. Tapi saya itu di user, kemudian Lenovo, saya di ini belajar Python tadi. Ini misalkan negara. Sudah dapat filenya. Oke. Terus caranya baca, ini tadi satu file ya, maaf bukan satu file, satu folder. Ini ada di folder belajar Python,
saya ada file banyak, tapi file saya latihan Python ini sudah satu tempat dengan tadi filenya negara. Kalau satu tempat, satu folder, maka langsung aja kita import dulu library pandas, pd, kemudian nama filenya saya taruh di D, variabel saya, filenya saya taruh di D, nama variabel ini, terus data frame, kemudian langsung nama filenya negara.csv. Udah, kalau mau ditampilkan, maaf kok data frame, salah saya, pd.read_csv. Kalau mau ditampilkan langsung aja tulis D, nanti akan muncul. Nah, ini file yang kita baca. Nah, ini sama seperti kalau kita mau membuat tabel kayak gini ya, ini namanya tabel. Kalau kita mau membuat manual, bisa nggak Bu? Bisa. Caranya dengan data dictionary ya, atau data frame. Langkahnya adalah buat listnya dulu. Misalkan saya buat listnya adalah ID siswa, ini nilai ya, saya ubah siswa, di siswanya saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nama siswanya J, G, H, F, E. Nah, gini nama siswanya. Nilainya, nilai siswa 90, 78, 87, 85, 8, tinggal satu ini ya, 8. Udah. Terus kalau kita mau membuat data frame-nya, itu boleh dari dictionary-nya dulu. Misalkan ini nilai, kalau dictionary itu kurung kurawal kayak gini ya, kurawal, kolomnya dikasih nama apa, misalkan ID, nilainya, isinya itu berarti di ID underscore siswa. Kolom berikutnya apa, misalkan nama kolom, isinya, oh ini berarti nama siswa. Terus nilai siswa, misalkan kolomnya dikasih nilai skor siswa. Ini membuat suatu tabel. Nah, tabel ini akan berhasil kalau kita buat data frame-nya dulu. Berarti ini nd, misalkan itu nama variabelnya, terus pd.data frame, isinya adalah nilai, kolomnya kita kasih nama kolom ID, nama kita tampilkan, ya udah langsung aja nd. Ini cara membuat ini ada yang salah. Jadi ini ada yang sama. Kolom benar kan ya penulisannya. Di sana sebentar. Pandas, library pandas. Nah, ini data frame. Data frame. Kolom, penulisannya kolom. Ya, saya salah penulisan. Kolom. Udah. Nah, ini hasilnya. Ini cara membuat tabel yang
pertama. Bisa juga langsung kayak gini, tabel 2, terus pd data frame, terus di sini langsung titik 6 array, kurung bawah, terus itunya ini menunjukkan baris pertama itu apa. Nah ini baris pertamanya apa, misalkan baris pertamanya tadi contoh misalkan terkait perkara, tadi saya pakai 3 kolom aja ya guys, namanya misalkan ini nama provinsi berarti JK, nama provinsi yang fasilitas, terus penghasilan utamanya misalkan 10 juta, saya pakai gini 10, ini baris pertama. Terus baris kedua misalkan kurung misalkan Jawa Timur, JT Surabaya, terus nominalnya misalkan 5 juta. Kemudian berikutnya Jogja, YG, kurang petik. Yogyakarta itu saya kasih 4. Oke, sudah. Ini cara membuat tabel yang kedua. Kemudian jangan lupa kolomnya kasih nama di provinsi, terus satunya adalah gaji UMR. Sudah, kita tampilkan aja tabel 2. Dan ini cara membuat tabel. Jadi banyak cara ya, di Python itu memang lebih luas cara-caranya, jadi nggak saklek hanya satu cara. Ini sudah selesai terkait pandas. Berikutnya kalau mau ngakses, ini contoh cara ngaksesnya. Cara ngaksesnya itu boleh seperti ini, boleh seperti atas. Jadi contoh saya mau ngakses ini UMR, berarti langsung tabel 2 ketik UMR ini dikasih print, boleh enggak apa-apa. Nah, atau bisa juga cara yang kedua, jadi titik ya, tabel 2 titik UMR. Ini cara, jadi ini cara ngakses. Jadi ngambilnya per kolom. Berarti kalau mau ngambil baris ya beda caranya. Ngambil baris. Kalau ngambil baris berarti tabel 2 kurungnya di sana. Kurung kayak gini per 0. Oh, saya kasih dot ilok. Menunjukkan baris rumah kolom berapapun. Dan serius. Nah, ini dia akan menghasilkan data seperti ini. Ini mengakses satu baris, atau kalau berapa baris ya tinggal lipat, atau banyak lagi cara ini. Oke, sudah selesai. Tahap ini berikutnya cara membuat grafik. Itu ada 2 cara. Biasanya saya pakai Matplotlib, satunya lagi bisa pakai Citron. Bedanya apa? Kita contohkan. Yang ini adalah pakai Matplotlib, jadi impornya harus hati-hati. Matplotlib.pyplot, import Matplotlib.pyplot. Saya seringnya kurang teliti menulis saja Matplotlib. Nah, kemudian misal saya membuat Python, saya membuat grafik, maka tetap harus tahu mana
sumbu X dan sumbu Y ya, semua grafik itu harus tahu mana sumbu X dan mana sumbu Y. Nah, kalau sumbu X dan sumbu Y tahu, udah selesai lah, bisa kita kasihkan. Jadi misalkan saya sumbu X nya ini, saya kasih X, nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bisa kayak gini langsung ya. Ini cara pertama. Atau cara yang berikutnya, kayak gini. Y sama dengan ring itu membuat perulangan nilai 1 sampai 10. 10 berarti 7, 11. Loh, kenapa kok sampai ditulis 11? Ya karena sebenarnya enggak ikut. Jadi 11-nya itu hanya sebagai kayak misalkan kita menulis suatu pertidaksamaan, berarti dia hanya ada tanda lebih kecilnya saja, tidak ada sama dengan gitu. Jadi di Python seperti itu semua. Terus langsung aja dot. Nah, tipenya apa? Ini kan ada contoh ya untuk membuat ada bar chart, ada line, ada scatter. Nah, scatter untuk titik, kalau line ya garis. Misalkan misalnya pakai ini nanti sebentar langsung ke sumber literatur. Saya butuh membuat grafik. Lihat. Ini cara membuatnya. Jadi belajarnya langsung aja ya. Nggak usah ini, nggak usah bingung. Saya mau membuat garis kayak gini. Nah ini kan, ini ada sumbu E, sumbu Y. Gitu harus ada. Garis langsung plot gitu terus. lt.plot E, Y atau saya biasanya tambahkan terus kalau scatter berarti scatter ini grafik yang nah biasanya kalau kita mau mencari grafik lainnya itu pakai apa lagi salahnya matplotlib, yaitu menggunakan Citron. Cara impornya saya bukan Citron itu hanya ada kayak gini. Jadi ya saya cara impornya dulu Citron, dan impor Citron di video saya itu juga ada, ini bisa dicek ya di video saya bisa di search langsung Citron. Teman saya namanya Norna gitu ya. Di bagian saya memang dan kadang lupa peletaan yang saya taruh di sini ya. Citron.
oh iya, di playlist ini mungkin saya nggak mau ini banyak sekali terkait sinkron. Terus ngecek data outlier, mencari korelasi. Sinkron itu bisa dipakai untuk menampilkan korelasi ya, misalnya penarian sinkron SSN. Ini cara mengimpornya. Sudah selesai cara mengimpor, berikutnya misalkan saya mau mencari korelasinya. Korelasi nanti ditampilkan dalam graf bitmap itu milik sinkron. Korelasi sama dengan np.core data saya. Korelasi apa ini? Ini nggak akan bisa kalau datanya karakter ya, seperti kayak gini. Yang bisanya angka. Jadi contoh misalkan data yang ini ada di D. Nah, ini akan menghasilkan nilai korelasi. D.korelasi. D.korelasi ini akan menghasilkan, mau ditampilkan ya udah korelasi, dia akan tampil nilai korelasinya. Tapi kalau dalam bentuk grafik itu pakai sinkron ya, sns.heatmap. Heatmap, benar ya pemirsa saya. Tadi di materi ini ada sinkron berikutnya. Nah, ini heatmap ya, untuk menampilkan nilai korelasi. Heatmap, terus korelasi, terus angkanya ditampilkan pakai anode dengan true. Tampilkan. Nah, ini nilai korelasi. Nah, oke, seperti ini. Jadi area terhadap populasi 0,9 juga sama. Kalau dirinya terhadap dirinya ya 1. Ini kalau datanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dicek di channel saya, banyak sekali ya. Jadi sebenarnya tutorial-tutorial itu sudah banyak sekali di channel saya ataupun di channel orang lain. Nanti bisa dicek dengan sendirinya. Terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe, yang sudah menyimak. Terima kasih, mohon maaf durasinya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.